Kayak menurutku kadang kita tuh terlalu jahat ke diri sendiri. Jadi kita tuh aku pun juga begitu. Aku pun bersalah, guilty of that gitu. Jadi kayak aku tuh sebisa mungkin setiap pagi ngucapin apa yang aku syukurin dari hidup aku, apa yang aku syukurin dalam diri aku. Terus kayak aku bikin afirmasi setiap pagi kalau kayak nggak apa-apa kalau mau nangis, kayak segitunya loh. Jadi kayak aku mencoba setiap hari untuk setidaknya kalau aku ngeliat di kaca aku nggak suka sama apa yang aku lihat, tapi setidaknya aku respect dengan orang yang ada di depan kaca aku itu. Gak nyambung. Pusing ya. Pusing ngomong sama bapak-bapak tuh suka gak nyambung. Daripada ngomong sama bapak-bapak, mending kita ngomong sama yang cantik-cantik karena udah ada Kak Greta Iren di sini. Giliran cewek cakep aja semangat lu pada. Dibelin. Oke. Kak Greta Iren, aduh cantik banget aku insecure guys. Tapi by the way, Kak Greta Iren, gue gak bisa lagi tetap sama dia. Kok punya salting ya? Kak Greta, mau dipanggilnya Greta, Iren, atau sayang? Terserah. Oke sayang. Baby boleh. Oke, Kak Greta Iren. Iya. Ini Greta Iren tuh kalau di sosial media ya, yang Ayu perhatiin tuh kayak bisa dibilang dalam pandangan Ayu dan pandangan banyak orang pasti kayak ini loh icon sisterhood pada masa ini. Wah, aduh. berat sekali loh. Tapi ya itu gak sih sebenarnya yang maksudnya yang iya kayak orang-orang tahu gitu ya, dan pasti orang-orang juga udah pada tahu historinya kayak gimana. Ditambah juga ya kita tahu lah ya yang udah terjadi kayak gimana, dan juga kabarnya nih kan akan ada filmnya dari mendiang adiknya Kak Iren, yaitu film Laura kan ya, yang katanya sebentar lagi bakal rilis tuh. Iya. Nah, sebagai seorang kakak, what do you feel as her sister? Bangga banget sih, bangga banget. Dan ini tuh kayak dulu kita juga pernah ngejoke tentang hal ini sih, karena kan dulu tuh kita juga sering banget nontonin film-film yang mewek-mewek gitu kan. Terus kayak one day kita nonton film kayak gitu, terus aku tiba-tiba nyeletuk kayak gimana kalau nanti kamu difilmin lah gitu kan. Terus Laura cuma ngasal nggak mungkin lah. Terus kayak akhirnya terrealisasi tuh kadang aku masih suka nggak percaya sendiri sih sebenarnya. Kayak jadi sama-sama sih ini kok beneran bisa ya sih gitu ya. Kadang kayak kalau ke bioskop udah ada poster Laura gitu kayak ini Laura loh, adek aku loh gitu loh, kayak bangga banget. Pasti sih, bangga, keren banget ya. Nah tapi kan film, ya maksudnya kayak film itu akan bentar lagi rilis gitu kan, terus Kak Iren juga akhirnya yang aku bikin agak kepo sebenarnya, gimana cerita Kak Iren dan keluarga tentunya mengizinkan film Laura ini ada gitu, dan bahkan disutradarai sama sutradara yang terkenal banget di Indonesia, Mas Hanung Bramantyo kan. Itu awal ceritanya gimana tuh? Jadi awalnya tuh memang kita ditawarin, terus jujur prosesnya tuh panjang banget. Karena awalnya kita pun juga masih ragu, karena masih baru banget terjadi kan. Terus tapi akhirnya lama-lama kayak kangen gitu loh sama dia. Terus kayak aku kan ngelihat sendiri perjuangannya dia, dari dia masih kecil bahkan, dari dia masih sehat, akhirnya sakit, terus akhirnya juga meninggal. Itu aku ngelihat sendiri perjuangan dia tuh kayak gimana, bahkan aku ngerasain juga perjuangannya dia. Terus suatu saat aku tuh kayak sama mama juga yang kayak, ini bagus sih, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Laura tuh banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita setuju akhirnya, dan juga pasti film ini tuh bisa ngasih banyak pesan lah ya, buat anak-anak Bayu dan juga buat penonton-penonton di Indonesia gitu. Cuman ada gak sih Kak yang filmmakers lain, sutradara lain sebelum Mas Hanung gitu, yang kayak nawarin gitu, aku mau dong bikin film? Ada sih beberapa. Ada beberapa, dan tapi endingnya tetap Mas Hanung yang jalan gitu ya. Oke, tapi boleh gak sih Kak Iren bocorin satu
satu scene aja yang paling Kak Iren suka dari yang film paling Laura. aku suka. Betul. Apa ya? Soalnya aku belum ngeliat kan. Tapi kayaknya yang paling aku suka dari trailernya aja tuh ini sih pas dia podcast kali ya. Karena di situ kayak langsung ke flashback banget akunya. Dan, berarti pas podcast Kak Iren juga ada di sana? Enggak, sayangnya aku tidak ada di situ. Okay. Jadi aku belum nggak ikut syuting pas di hari itu. Tapi pas aku lihat di trailernya, makanya aku langsung kaget. Karena aku nggak pernah ngeliat, terus pas di trailer ditayangin, aku langsung kayak, wah keren banget. Jadi aku kayak langsung bener-bener excited dan perasaannya tuh kayak yang bener-bener ke-mix gitu. Kayak ke flashback juga, bangga juga. Ngelihatnya kayak, wah aku takut ekspektasi aku terlalu tinggi juga kan. Gitu. Tapi ternyata sesuai dengan ekspektasinya Kak Iren. Dari trailer sih, malah melebihi ekspektasi aku sejujurnya. Berarti oke lah ya. Gitu. Nah, tapi itu kan pemeran utamanya sebagai Laura itu Amanda Rawls. Gimana menurut Kak Iren actingnya? Mirip banget gak sih sama Laura? Mirip banget. Mirip banget. Aku kayak, gimana ya, aku ngikut sama dia juga kan. Untuk dia nanya-nanya ke aku, Laura ini karakternya seperti apa, bla bla bla. Dan nggak sekalipun dia tuh bikin aku ngerasa kayak Laura ini cuma sebuah karakter. Dia benar-benar ngerasa kayak Laura ini benar-benar orangnya yang sangat unik. Jadi dia benar-benar bisa menghidupkan Lauranya lagi itu loh. Jadi dan aku ngelihat sendiri dia tuh latihan setiap hari. Dia bisa ngechat aku nanya nge-voice note, Kak Iren suara Laura kayak gini nggak? Laura ngomongnya kayak gini nggak? Jadi kayak sampai dia benar-benar dengan hati bikinnya. Dan itu benar-benar aku sekeluarga tuh kayak salut banget. Semuanya tuh pakai hati banget bikinnya. Dedikasinya berarti besar banget ya? Iya. Dan aku bisa ngeliat kayak beberapa kali di set juga kayak orang-orang tuh benar-benar semuanya sampai kru-krunya tuh pakai hati untuk ngebikinnya itu loh. Jadi Kak Iren pun ngerasa banyak terharunya di situ ya. Iya, aku terharu banget. Dan kan pasti Amanda juga berusaha banget nih buat mendapatkan karakter Laura tuh seperti ini gitu. Ada gak sih momen pas kakak ketemu sama Amanda terus kayak, ya ampun mirip Laura banget lagi gitu? Kayaknya pas dia pertama kali aku ketemu dia kan ngebaca skrip gitu kan, kita breakthrough skrip-skripnya, terus kayak dia coba nge-react gitu. Terus pas aku lihat di situ aku bisa ngeliat segelintir kayak, oh ini Laura banget lagi gitu. Jadi udah mulai udah kelihatan di situ. Dan dia kayak setiap kali aku kayak ceritain Lauranya tuh kayak gimana, dia jadi semakin lebih dalam mengenal karakter Lauranya itu kan. Terus setelah itu tuh dia benar-benar kayak dia berusaha keras banget dan akhirnya terbukti dari trailernya aja udah keren banget gitu. Iya. Dan tapi ya ini for your information nih Anak Bayu bakal tayangnya di bulan September tanggal 12. 12 September 2024 itu bisa langsung ditonton. Bahkan Kak Iren sendiri belum nonton kan? Belum. Jadi mungkin nanti pas nontonnya pas premiere ya berarti ya? Iya, kayaknya. Oke. Nah, tadi juga sempat di-mention kan kalau Kak Iren tuh hadir kayak hampir di setiap momen pembuatan filmnya mungkin ya. Jadi dari mulai reading kayak gitu-gitu kan. Nah, apa jangan-jangan Kak Iren ini juga banyak terlibat dalam proses pembuatan film itu? Lumayan sih. Aku lumayan ikut turun tangan karena kayak jujur aja aku sebagai keluarga tuh nggak mau ngelepas begitu aja cerita adik aku ini gitu loh. Jadi aku benar-benar sebisa mungkin kayak aku ngelihat apa yang kira-kira bisa diambil maknanya, apa yang sebenarnya tuh kayaknya nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Terus dari pihak pembuat filmnya juga mereka tuh baik banget. Mereka yang kayak benar-benar gimana Kak menurut kakak nyaman gak kalau ada yang kayak begini. Jadi kita sekeluarga benar-benar tektoknya tuh enak banget gitu. Dan mereka sendiri yang mau aku ikut turun tangan gitu loh. Mereka yang kayak Kak Iren ikut aja, coba lihat gimana menurut kakak, kalau ada yang kurang kakak bisa bilang. Jadi benar-benar mereka baik banget sih menurut aku. Berarti sama-sama bikin nyaman kakak juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak nggak cocok mereka juga kayak udah nggak jadi gitu ya mungkin. Wah, oke sih berarti. Tapi kakak juga jadi salah satu narasumber buat film itu? Iya, sebagai narasumbernya aja sebagai narasumber, nggak pengen nyoba acting juga jadi boleh sih, tapi kita lihat nanti. Oke, balik lagi ke sisterhood tadi ya, karena yang aku lihat Kak Iren ini sebagai salah satu icon sisterhood di masa ini nih. Coba deskripsiin dalam satu kata, apa arti sisterhood buat Kak Iren? Sisterhood, aku itu kayaknya everything sih. Everything buat aku.
Kayak segalanya. Segalanya. Karena kayak kan banyak tuh orang yang suka ngomong kayak orang tua tuh pasti nanti akan ninggalin kita duluan. Betul. Anak juga pasti akan ninggalin kita. Kalau menurut aku yang akan selalu stay sama kita tuh pasti sisters dan brothers itu gitu. Sih. Oh, that's why kenapa Kak Iren pun dekat sama adik-adik. Iya, aku benar-benar ngegandeng mereka banget karena gimana ya? Kita tinggal dalam satu keluarga yang sama, dalam satu rumah yang sama. Yang kemungkinan besar akan pergi duluan kan itu pasti orang tua gitu kan. Dan yang ngejalanin rasanya di bawah orang, maksudnya dididik oleh orang tua itu kan kita doang. Iya. Okay, jadi kayak kadang tuh kalau sama adik-adik aku tuh kita gimana ya, lebih gampang untuk sharing tentang masalah hidupnya itu loh. Ya kadang lebih relatable, lebih apalagi kalau aku sama Laura kan deket banget kan umurnya. Jadi kita tuh benar-benar kayak tumpuan satu sama lain lah. Makanya aku ngerasa kayak ini benar-benar kayak segalanya sih buat aku. Jadi benar-benar pas dulu sama Laura apapun curhat kayak gitu. Iya. Kan kalau curhat sama orang tua kadang gengsi ya say. juga gitu. Lalu terus kayak ya kali dikasih tahu gitu kan. Jadi kayak kalau sama adik-adik dan kakak tuh kayak mau kita ngelakuin hal yang bandel kayak nggak akan diomelin kan? Benar. Pasti kayak terus ngapain lagi? Maksudnya jadi kayak kita merasa kayak temen sahabatan gitu loh. Oke. Nah tapi sebagai Kak Iren juga kan sosok kakak banget nih ya. Sama adik-adik tuh berarti dekat banget juga kan? Deket banget. Tapi pernah kayak berantem yang hebat gitu gak sih? Oh dulu aku malah berantem mulu. Oh, apalagi sama Laura. Oh padahal beda umurnya cuma setahun karena kan? beda sedikit. Jadi kayak kita tuh iri-irian dan kita tuh berantem kayak bener-bener berantem yang kucing dan anjing. Tapi kayak yang paling konyol gitu apa? Apa yang paling konyol pasti baju. Aku sama kakakku yang cewek juga kayak gitu. Pasti baju, kayak aku suka ngambilin baju dia juga suka ngambilin makeup aku. Nah kita tuh sering kayak gitu. Terus kayak aku tuh suka nggak bilang-bilang gitu kan. Ntar tiba-tiba udah foto-foto, udah OOTD udah di post Instagram, ntar dia tiba-tiba komen itu kan baju gue gitu. Terus dia di situ kesel gitu. Iya, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi relate sih, aku juga punya kakak cewek kan. Terus kayak kadang-kadang aku cuma sebel kalau misalkan aku pinjam sesuatu tuh aku harus sopan banget. Kak aku boleh nggak minjem ini. Tapi giliran dia minjem tuh kayak seenaknya aja gitu, gara-gara mentang-mentang gue adek gitu ya. Jadi emang suka berantemnya hal-hal yang kayak gitu berarti. Sih, iya. Oke, nah di usia Kak Iren juga kan sekarang masih muda ya? Masih dong. Iya sih masih sih, yang tua. Masih lah. Yang tua di sana. Oke, karena Kak Iren masih muda nih. Tapi Kak Iren juga kan sebenarnya udah lumayan banyak nih melalui ups and downs, pahit manisnya hidup gitu. Dan gimana sih cara Kak Iren bertahan dan mungkin bangkit dari hari-hari yang sedih atau hari-hari yang berat gitu kan? Dan pernah apa sih namanya ngalamin berpikiran buruk nggak sih? Pernah sih. Kayak dulu pas kayak menurut aku tuh selama proses yang aku lewatin dengan penyakit sakit hati ini, kayaknya aku paling sakit hati itu di saat ngelihat Laura sakit dan nggak bisa apa-apa. Dan justru di tahun kedua setelah dia nggak ada, aku ngerasain lebih berat di tahun kedua sih dibanding pas awal-awal. Karena pas awal-awal tuh masih kayak ngambang gitu kan rasanya. Kayak masih gak percaya denial gitu. Banget lah. Denial. Ya, terus yang kedua tuh kayak bener-bener yang pas tahun kedua tuh aku kayak gimana ya, kayak aku bahkan nggak, iya gitu. Lebih kemarah sih, lebih kemarah terus kayak beneran nih nggak balik lagi sampai segitunya. Dan aku tuh kayak dulu sampai yang kayak parah banget bisa aku nggak mau keluar kamar sebulan, nggak mau bangun dari kasur. Aku tuh bisa bener-bener kayak seminggu gak mandi, terus kayak bener-bener makan maunya, pokoknya semua hal itu aku maunya di atas kasur, aku gak mau bangun. Aku bener-bener yang pokoknya nge-isolate myself aja sih dari semuanya, semua orang gitu. Berarti bener ya stages of grief tuh ada itu banget bener kerasa banget sih. Denial, terus habis itu anger kalau gak salah. Terus yang terakhir kalau gak salah, banyak sih ya stages, aku lupa pokoknya paling terakhir tuh yang kayak ya udah ikhlas gitu kan. Oke, berarti kalau Kak Iren juga mengalami itu ya dulu ya. Dan sampai sekarang tuh masih yang ups and downs gitu. Kayak nanti kayak bisa suatu hari kayak aku baik-baik aja nih, nggak kenapa-napa, terus nanti akhirnya tiba-tiba pas udah sendiri gitu kayak di kamar kayak
langsung kerasa lagi semuanya. Iya, sedih lagi gitu, itu ya. Sih. Tapi kayak ya jalanin aja. Mau gimana lagi gitu kan. Oke, tapi cara bangkitnya tuh pada saat itu gimana? Mungkin kan sekarang banyak juga orang-orang kayak terpuruk terus kayak nggak tahu gitu harus cara bangkit. Kalau Kak Iren mungkin bisa berbagi gitu. Kalau aku sih jujur pas dulu tuh rasanya kayak never ending sadness gitu sih. Kayak karena kan apalagi setelah, jadi kayak kemarin tuh Laura sakit, tiba-tiba Laura nggak ada, masih ada aja masalah-masalah yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa tuh kayak kenapa sih nggak selesai-selesai masalah hidup ini gitu loh. Itu tuh ada banget aku di situ. Terus kayak sampai akhirnya tuh aku ngeintrospeksi diri sih. Selama aku ngeisolasi diri aku sendiri, aku tuh sebisa mungkin ngeintrospeksi diri kayak apa yang baiknya yang bisa aku ambil ya. Gitu sih. Jadi kayak aku benar-benar sebisa mungkin aku ambil aja deh yang baiknya, apa sih bagusnya, dan sebisa mungkin apalagi aku masih ada adik kecil-kecil kan. Jadi aku kayak sebisa mungkin aku harus bangkit mau nggak mau. Itu sih pilihannya. Berarti kayak mau nggak mau aja karena ada adik kecil dan aku harus jadi contoh untuk mereka. Aku harus keluar dan memastikan kalau aku harus tunjukin ke mereka kalau ini masalah capek banget nih masalah ini nih, kayak bener-bener aduh sialan banget dah ada masalah beginian kan. Dan aku mau ngasih lihat ke mereka kalau gak apa-apa kok masalah seberat apapun bisa dilalui gitu. Dan kita harus bangkit lagi. Kayaknya penyemangat aku justru keluarga aku itu. Jadi yang bikin aku kayak aku gak bisa nih kayak gini terus gitu. Berarti kalau dilihat-lihat Kak Iren juga sangat-sangat family woman ya. Sangat-sangat lumayan. Sayang banget gitu sama keluarga. Tapi kalau ngedenger atau ngelihat cerita Kak Iren sama keluarga tuh aku kadang suka kayak kok kuat banget ya orang kayak gini gitu. Kalau aku yang melalui itu mungkin aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh, mental aku kayaknya nggak nyampe sana aku deh gitu. Aku pun mikir kayak gitu. Makanya pas aku ngeliat trailer, aku tuh kayak lah kemarin kayak gini semua, ini semua aku lewatin. Jadi kayak pas kita di dalam situ tuh gak kerasa aja kita lagi ngelewatin itu. Pas aku ngeliat dari trailer, terus kayak aku nge-step back juga dari hidup aku lah, dari kesedihan aku itu, aku langsung kayak, aku udah ngelewatin banyak banget loh. Dan aku tuh mau memberikan waktu untuk diri aku sendiri, mewajarkan juga untuk diri aku sendiri. Kalau aku mau nangis, aku nangis aja. Ya kenapa validasi perasaan sendiri ya? Iya, kayak kenapa tidak. Dan aku mau merasakan semua perasaan itu. Aku malah awalnya aku pendam. Awalnya tuh aku gak mau ngerasain itu, kayak denialnya kan. Terus akhirnya lama-lama pas kayak udah numpuk, kayak meledak. Aku akhirnya kayak, ini harus aku laluin sih. Kayak I have to walk through the pain. Betul banget. Tapi tetap harus memvalidasi perasaan dulu. Ya mungkin itu. Waktunya juga mungkin gak cepat gitu ya. Pasti ada jangkanya gitu. Ada yang bisa move on-nya cepat, ada yang move on-nya lama gitu kan. Tapi kadang itu jadi problem loh Kak Iren. Problemnya tuh maksudnya kayak, ini dari pengalaman aku pribadi ya. Kayak misalkan aku punya kakak umurnya lumayan jauh, dia milenial, sedangkan aku Gen Z gitu ya. Kayak misalkan aku ngerasa aku patah hati gitu, aku sedih. Terus aku mental lagi down banget. Tapi dia kadang-kadang suka kayak, apaan sih itu doang, lemah. Tanggapan orang-orang terhadap anak muda zaman sekarang tuh kadang-kadang kayak ngerasa, mental lu lemah banget. Setuju gak sih sama tanggapan-tanggapan seperti itu? Enggak sih. Karena gini loh, semua orang, they have their own battles, they have their own struggles. Kayak, dan gak semua orang bisa disamain, gak semua orang bisa ngelaluin apa yang orang lain laluin. Dan aku ngerasain sendiri kan, kayak ada kok beberapa teman-teman aku atau kayak orang aja gitu kayak ngomong yalah gitu doang. Iya, bahkan ya sejawat itu seumuran gitu. Iya, bahkan seumuran. Bahkan yang ada yang kayak di DM aku tuh yang kayak ya udah sih. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Tapi aku nggak aku bawa ke hati, aku nggak bikin baper karena aku tahu mereka nggak ngerasain yang aku rasain. Kadang orang tuh harus merasakan di posisi kita dulu supaya mereka bisa relate gitu ya. Harus pernah dulu tuh ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Kalau ngomongin pernah, aku jadi inget aku tuh punya games buat kalau apa tuh? Gamesnya gampang banget, namanya pernah nggak pernah. Jadi nanti tugas Kak Iren cuma satu. Jawab pernah atau nggak pernah. Gitu. Jadi aku kasih ya kayak 4-5 pertanyaan lah ya. Oke. Yang pertama nih. Pernah, gak pernah telat bayar listrik?
Pernah. Aku pakai token sih. Jadi kalau telat bayar listrik, mati lampu saya. Tapi kamu juga pip gitu jeplak. ya. Enggak. Jadi enggak dimatiin tapi jeplak aja udah. Oke, tiba-tiba mati lampu gitu. Berarti pernah. Itu kayak gitu pasti Jonas udah, Iren listrik mati. Panas Iren. Jadi pernah ya? Pernah. Oke, next nih. Pernah gak pernah ditolak cowok yang Kak Iren suka? Gak pernah, karena aku gak pernah mengakui. Saya terlalu gengsi guys. Oh, denial orangnya. Oke. Saya terlalu gengsi, gak mau ngasih tahu. Wajar, cakep soalnya. Ntar cowoknya kepedean. Oh, benar ya. Oke, next ya. Pernah gak pernah pakai baju kembaran sama orang tapi di tempat umum? Pernah. Pernah. Tapi kalau aku tuh justru kalau samaan kayak aku malah memvalidasi diriku, oh berarti style gue bagus. Soalnya orang itu juga pakai. Bentar, antara style itu bagus atau emang mainstream? Iya itu, iya lagi. Iya kan? Iya Siapa tahu lagi. tuh orang beli. Iya. Beli di tempat yang banyak orang beli juga Iya gitu lagi. kan. Tapi enggak sih kalau style Kak Iren gak usah dipungkiri ya. Itu waktu itu saat aku lagi coba mencari-cari style sendiri gitu lah, masih muda. Jadi kayak masih mengeksplor gitu ya. Iya, waktu jadi itu. kayak oh dia juga pakai, oke lah. Oke. Next ya. Pernah gak pernah ikutan komen di akun Nambe Turah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Aku juga nggak follow. Oh, nggak follow juga? Nggak. Oh, nggak follow? Nggak follow. Aku tuh Instagram aku tuh pokoknya teman-teman aku semua. Apa? Teman-teman aku. Isinya teman-teman. Oh. Dan kayak kalau itu pakai second account. Oh, betul. Ya namanya juga apa? Gen Z ya. Tapi aku sejujurnya pernah lagi. First Pernah dong, second account dong. Perang tuh sama orang di situ. Oh, seru lagi. Aku ngebelain waktu itu, aku ngebelain siapa aku lupa lah pokoknya. Oke, lanjut ya terakhir nih. Pernah nggak pernah pacaran tapi nggak direstuin sama orang tua? Pernah. Sering aku tuh. Hah, kenapa? Karena orang tua aku memang lumayan strict. Oh. Jadi kayak kadang beberapa, hampir semua nggak direstuin. Tapi kalau boleh Hampir tahu, semua. Kayak misalkan lebih ke arah karakter cowoknya berarti yang nggak direstuin. Enggak sih, atau kayaknya apa? karena aku waktu itu masih muda sih. Gimana ya pacar pas dulu kan sempat SMP SMA di sini kan. Kan pacar cinta monyet lah. Iya. Jadi kayak mama aku tuh kayak ngapain sih pacaran gitu. Oh, pas masih kecil soalnya ngapain juga pacaran jadi dilarang gitu Iya, ya. iya. Oke, tapi intinya pernah nggak direstuin sama orang tua. Nah. Pasti banyak yang mengalami kalau gitu ya. Iya. Nah, balik lagi ya kita ngomongin tentang Kak Iren nih. Kak Iren sebagai anak pertama, tapi masih usianya sangat muda kan ya. 25 tahun jadi anak pertama. Pasti ada kan ngerasa tanggung jawab sebagai anak pertama tuh ya kadang banyak lah yang bikin konten-konten kayak anak pertama tuh berat banget. Segala kayak ditaruhnya di anak pertama gitu. Ini beban dunia di sini nih. Nah, itu dia. Tapi kayak dunia saya, dunia adik saya, dunia keluarga saya. Tapi kamu ngerasa gak sih kayak bertanggung jawab gitu sama keluarga Kerasa kamu? sih. Kerasa banget. Aku karena jadi dulu tuh aku sama Laura kita pernah janji-janjian gitu, kayak kita harus ngurusin keluarga kita. Oh, gitu. Jadi kayak dulu tuh makanya aku kayak kita dulu saling bertumbuh dengan satu sama lain. Aku ada masalah, aku ke dia ada masalah, dia ke aku. Jadi kayak kita tuh benar-benar nge-cover satu sama lain, ngejagalah satu sama lain gitu. Dan kita tuh dulu kayak janji pokoknya kita tuh harus banget ngejaga keluarga kita. Terutama adik-adik lah. Umurnya agak jauh ya? Iya, jauh banget soalnya mereka Berapa masih tuh? kecil. Mereka tuh Jonas tuh 13, Petra 10. Jonas 12, sorry, baru 12. Oh, berarti ya itu sih ya tanggung jawab sebagai anak pertama kayak harus jadi contoh. Iya. Terus juga kayak mungkin ada juga kalian berpikir kayak ya mereka juga harus sekolahnya di tempat yang bagus kayak gitu-gitu kan. Iya. Kayaknya anak-anak muda tuh lebih apalagi kayak orang tua muda tuh lebih open minded lah tentang mental health anak-anaknya gitu loh. Jadi kayak aku pun ngerasain kayak oh ini cara mendidik anak dengan Montessori. Wah. Oh sampai aku sampai segitunya. Wow. Aku sampai baca buku cara mendidik anak. Aku cari buku kayak gimana ya kayak supaya anak tuh bisa tumbuh maksimal gitu. Tapi ada yang bilang juga banyak yang bilang lah kayak anak pertama tuh kayak orang tua kedua di itu keluarga. Benar banget sih, terutama di keluarga aku. Oh, berarti Kak Iren ini sangat-sangat menggambarkan orang tua kedua dalam keluarga yang bertanggung jawab gitu ya. Kok kakak aku enggak ya?
Kenapa kamu tidak seperti itu, Kak? Harusnya Kak Iren ini kakak aku. Mau punya adik lagi nggak? Maaf, ampun saya capek banget loh. Ditolak. Tapi seberapa dekat sih Kak Iren sama adik-adik Kak Iren? Deket banget. Aku tuh yang kayak, kita tuh bisa yang kayak setiap malam tuh aku pasti nyediain waktu sebelum tidur sama mereka yang kayak ngobrol gimana harinya. Kayak supaya, karena kita kan sebagai keluarga ngelewatin hal yang berat kan. Iya betul. Jadi kayak sebisa mungkin aku mau mereka tuh tumbuh kembang jadi pribadi yang bahagia juga gitu loh. Despite adanya masalah ini yang mungkin maksudnya sakit hati mereka yang ini aku nggak akan bisa ngobatin. Jadi setidaknya aku bisa cuman ease the pain aja. Oke, jadi supaya, mempermudah perjalanan mereka gitu ya. Sebisa mungkin, dan kayak aku mau mereka tuh selalu inget kayak gak apa-apa lo orangnya gak ada, aku masih ada kok di sini gitu. Jadi itu aku harus, jatuhnya kayak aku harus mengisi kekosongannya mereka juga lah gitu. Oke, tapi siapa yang mengisi kekosongannya Kak Iren sebagai anak pertama gitu? Biasanya kan kayak anak pertama mungkin ngerasa lonely, ngadapin masalah-masalah harus kuat sendiri, mau cerita ke orang tua nggak enak, cerita ke adik kayaknya nggak mungkin gitu karena umurnya jauh juga gitu kan. Terus gimana cara Kak Iren? Aku sih sepi mah pasti sepi, lonely banget. Cuman aku sebisa mungkin ngumpulin diri aku sama teman-teman sih. Karena kan kalau ke orang tua juga nggak mungkin kan aku. Betul. Gengsi say, itu juga. Ini dari tadi dibahas berarti emang beneran gengsi banget ya? Gengsi banget. Aku yang gak gengsi itu cuma ke Laura doang. Sisanya aku gengsi. Iya. Dia pengen kelihatan tetap kuat gitu ya depan orang tua ya. Jadi kayak kalau aku tuh pasti mendekatkan diri ke teman-teman, terus kayak sebisa mungkin keluar dari rumah, punya rutinitas, journaling, itu aku sangat-sangat membantu. Terus berdoa sih setiap hari. Dan kayak ngomong ke diri sendiri gitu loh. Kayak ngafirmasi, kayak kalau lagi sedih gak apa-apa sedih. Terus kayak kalau lagi misalkan lagi aku lagi belajar mengapresiasi diri sendiri sih. Gitu. Itu menarik tuh. Itu susah banget. Pertama ya, journaling sama apresiasi diri sendiri yang belum pernah aku dengar. Mungkin kayak buat mengatasi masalah gitu. Itu mungkin bisa jadi pesan-pesan buat anak Bayu, ada gak yang bisa disampaikan? Itu sih, kayak menurutku kadang kita tuh terlalu jahat ke diri sendiri. Jadi kita tuh, aku pun juga begitu. Aku pun bersalah, guilty of that gitu. Jadi kayak aku tuh sebisa mungkin setiap pagi ngucapin apa yang aku syukurin dari hidup aku, apa yang aku syukurin dalam diri aku. Terus kayak aku bikin afirmasi setiap pagi kalau kayak gak apa-apa kalau mau nangis, kayak segitunya loh. Jadi kayak aku mencoba setiap hari untuk setidaknya kalau aku ngeliat di kaca aku nggak suka sama apa yang aku lihat, tapi setidaknya aku respect dengan orang yang ada di depan kaca aku itu loh. Oke. Karena kalau kita nggak cinta, setidaknya kita harus respect sih. Karena apalagi kayak aku ngerasa aku udah ngelewatin banyak hal dan aku harus respect diri aku sendiri kalau itu berat gitu. Jadi itu sebisa mungkin sih. Itu dia Golden Ways by Greta Iren, guys. Pesan yang sangat-sangat bagus untuk Gen Z dan juga orang luar sana dan juga anak-anak Bayu. Tapi jadi ada pesan juga nih dari Bayu, Kak Iren. Pesannya adalah buat kamu yang pengen internetan irit, Bayu punya paket murah 7 GB 30 hari cuma Rp15.000 aja. Yang benar. Beneran. Dan plus 5.000 buat pengguna baru. Udah pakai Bayu belum? Kayaknya aku harus pindah deh. Boleh. Langsung aku ambil ya. Ambil. Nanti ya, abis ini ambil terus nanti buka di aplikasi Bayu. Jangan ini nomor teleponnya udah kesebar. Oh iya, nanti ya banyak. Nanti banyak yang ngechat Kak Iren. Ntar aku di chat di spam call lagi. Tapi gak apa-apa sih, aku juga sendiri kok. Iya, jangan ngomong gitu, takut sama mereka. Jangan. Mereka langsung beneran langsung dicari. Di foto lah ntar. Serem-serem jangan. Oke, lanjut lagi ya. Ngobrol lagi, selanjutnya nih, apa sih hal lain selain orang tua yang buat tempat Kak Iren tuh rilis apapun yang Kak Iren rasain? Selain orang tua, teman, dan keluarga gitu. Journaling. Di buku itu. Oke. Journaling tuh kayak diary gitu? Iya, aku nulis diary. Aku kayak
Dulu kan aku kalau ngerilis kayak gitu-gitu kayak ada penat lah, ada kesel atau lagi bahagia atau apa, itu pasti aku lepasnya tuh ke Laura gitu. Cerita semuanya bener-bener no filter, itu pasti ke Laura. Dan karena kayak sekarang udah nggak ada yang aku percaya sih sebenarnya yang untuk sampai 100% aku ceritain segalanya tuh. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngelampiasin perasaan gitu kan. Terus akhirnya aku baca ada orang yang dia tuh journaling. Terus akhirnya aku aku coba journaling dan enak banget sih. Aku udah mau 1 tahun journaling every gitu. single day? Enggak, kadang kan kayak kalau aku lagi pergi gitu enggak, tapi kayak sebisa mungkin aku journaling terus. Oke. Itu berarti apa namanya? Kakak nulis sendiri. Terus penulisannya gimana? Sesuka hati aja. Mood aja mau pakai bahasa Inggris kayak, mau pakai bahasa Indonesia kayak, mau taruh kata kasar kayak, mau ngegambar yang kita rasain juga aku ituin aja. Tapi ada kepikiran nggak? Ini kayaknya diary aku pengen jadiin novel bisa deh. Aduh. Ada kepikiran nggak? Takut sih. Karena isinya curhatan semua. Lumayan ini loh. Percintaan lah, hidup lah, ada aja deh pokoknya semuanya aku taruh di dalam situ. Makanya itu kalau sampai aku amit-amit kenapa-napa, tolong dibakar. Minta tolong ke adik atau orang tua ya. Oke. Nos bakar, Nos. Tapi Kak Iren sendiri tahu kayak journaling itu bagus itu dari mana? Lihat aja sih scroll sosmed gitu. Kayak orang-orang tuh pada journaling dan dulu tuh sebenarnya pas aku di Hungary juga aku sebenarnya journaling. Untuk mengatasi kesepian aku di sana kan, jauh dari orang tua aku journaling. Terus pas nyampe Indo lagi aku sibuk dengan ngurusin Laura ini itu bla bla bla. Gak sempet terus sampai akhirnya kayak waktu itu aku lagi down banget sih. Dan aku kayak udah gak kuat gitu, udah unek-uneknya mau dikeluarin. Udah numpuk gitu ya. Iya, terus bener-bener pas banget di samping aku tuh ada kayak buku, terus ada pulpen, terus kayak aku tulis aja, aku tulis panjang banget. Itu aku inget banget, itu aku hari pertama kali aku nulis itu kayaknya 5 halaman yang bolak-balik gitu loh. Sampai kayak ya karena aku udah enak banget. Iya, jadi kayak udah aku tulis aja. Terus habis itu aku langsung kayak, lega banget ya. Akhirnya besok-besoknya keterusan ya. Oh berarti cara orang untuk mengekspresikan perasaannya tuh emang gak selalu harus curhat di medsos sih guys. Berarti bisa curhat di... Kalau di medsos tuh seumur hidup ada di situ loh. Iya. Jadi hati-hati. Mau kita udah hapus, besoknya udah ada yang upload lagi. Benar. Kalau orangnya terkenal kayak Iren pasti ada yang upload lagi. Sekarang kan juga banyak banget yang kayak cuman asal-asal cerita di Twitter misalkan, tiba-tiba viral. Iya sih. Itu tapi kalau di Twitter masih oke, maksudnya banyak orang yang bisa ngeakses itu. Yang bahaya tuh kalau misalnya udah di close friend, tapi tetap dicepuin, share gitu, dicepuin gitu kan, itu menyebalkan kan kalau kayak gitu. Pernah kayak Ren? Enggak, gitu. Aku close friend aku benar-benar kayak 15 orang doang. Dan benar-benar orang yang dekat yang dipercaya sama kayak Ren. Yang aku mungkin hampir setiap hari ketemu, jadi kayak sama aja. Tapi tidak ada keluarga kan yang tahu close friend? Tidak ada. Karena aku pun seperti itu gitu ya. Oke, balik lagi ke Kak Iren sebagai anak pertama yang punya banyak tanggung jawab banget nih. Yang setahu aku ya, kakakku yang pertama itu sangat perfeksionis dalam segala hal. Kayak misalnya aku minjem botol aja, ditaruh sini harus taruh sini lagi gitu. Iya lagi. Iya lagi. Ternyata begitu semua anak pertama. Oke. Berarti perfeksionis juga nih dalam segala hal gitu Kak Iren. Nah, kalau dalam percintaan nih, perfeksionis juga nggak? Enggak. Kalau untungnya kalau percintaan enggak. Kalau perfeksionis yang ada saya mati sendirian nanti. Karena orang nggak selalu bisa menyamain ekspektasi kita gitu ya. Benar. Oke, tapi kalau misalkan bisa nanya nih ya, Kak Iren tuh mengekspektasikan atau harapan Kak Iren terhadap pasangan tuh kayak gimana sih? Cara nge-treat Kak Iren tuh gimana? Ini siapa tahu ada yang nonton yang lagi ngegebet Kak Iren itu biar bisa tahu gitu kan. Kayaknya kalau dari aku sebagai anak pertama paling penting tuh dia harus mandiri sih. Mandi sendiri? Ya betul. Masa diminta dimandiin? Kenapa nggak pada ketawa? Nggak boleh. Oke, berarti mandiri harus in terms of kayak dia finansial gitu? Iya, finansial, emosional. Aku tuh kayak, karena beban anak pertama tuh udah banyak saya. Jadi kayak, jangan nambah beban saya. Dengar. Kalau bisa ambil beban saya. Bantu aku gitu ya. Iya, benar. Kayaknya itu nomor 1 yang kayak, dan aku tahu banget nggak semua orang mau kayak gitu. Nggak semua orang tuh bisa juga ngambil dengan tulus ngambil beban aku gitu loh. Itu sih yang kayak makanya susah banget nyari orang yang dengan tulus ya, bukan karena dengan embel-embel kayak mau sama aku doang gitu loh. Tapi karena memang dia ngeliat aku kayak gila lu kuat banget sini gue bantuin gitu. Masih belum nemu nih yang kayak gitu sampai sekarang belum. Kayaknya tidak ada. Ya, sabar ya kayak.
Ya, butuh tisu gak? Nggak aman ya? Udah saya kan kuat. Oh iyalah, Khairan mah udah terlatih ya. Gengsi. Benar. Tapi Khairan pernah gak sih pacaran sama cowok yang kayak misalkan udah tahu lah Khairan buruknya apa, red flag-nya apa, tapi tetap dipacarin aja terus gitu, pernah gak? Pernah. Aku pengen nanya sama yang mana, tapi gak boleh kayaknya. Udah lama sih. Udah lama. Banyak sih sebenarnya. Semua mantan saya red flag. Ini kalau di TikTok udah dijedak-jeduk. Boleh dijedak-jedukin. Oke, berarti pernah ya ketemu sama cowok-cowok red flag ini? Banyak sih. Banyak. Kalau aku nanyain kayak cowok red flag versi Kak Iren mah udah banyak lah yang nanyain itu mungkin ya. Versi green flag deh. Versi green flag. Yang Kak Iren inginkan cowok tuh kayak gimana sih gitu. Harus men-treat Kak Iren sebagai princess kah? Gimana ya? Gak pengangguran. Jangan dong. Biasanya saja dia bilangnya dia udah mandiri guys. Betul. Yang green flag ya? Green flag. Apa yellow flag? Yellow flag. Green flag. Kayaknya kalau green flag buat aku pastinya dia punya pendirian. Dia kayak dia tahu dia mau apa, dia kayak aku tuh susah banget dari yang aku lihat ya. Jadi nggak semuanya nih, disclaimer. Ntar di ini lagi gua dihujat. Apa kayak kadang tuh laki susah nyari yang udah punya pendirian gitu loh. Kayak mereka tahu gue maunya kayak gini, gue maunya kerja di sini. Dan mereka tahu cara untuk mencapai itu dan mereka kejar mimpinya mereka itu loh. Karena kadang tuh banyak yang masih kayak cowok tuh menurut aku kayak main-main banget gitu loh. Jadi kayak setiap hari kayak nongkrong doang. Jadi kayak kalau aku nggak ngelihat dia punya passion untuk dirinya sendiri, gak mungkin bisa menyamakan dengan akunya gitu. Karena aku pun punya passion, aku punya tujuan dalam hidup, aku mau menjadi apa dalam hidup aku. Jadi kayak itu sih yang buat aku juga penting supaya kita hubungannya juga lancar. Karena kalau dia masih cuma main-main doang dan aku sedang udah mau maju kan kayak gak selaras, gak cocok buat akunya. Tapi kalau Kak Iren sendiri passionnya emang apa? Gak tahu sih. Aku punya passion. Tapi gak tahu. Apa pasti ada kan? Passion aku sih kayaknya membahagiakan aku dan orang-orang di sekitar aku sih. Jadi kayak sebisa mungkin menyebarkan positivity, good vibes. Kayak itu pun gimana ya? Karena aku tuh terkenal galak di keluarga aku. Kelihatan kan? Aku terkenal galak dan kadang tuh aku nggak mau galak tapi kayak ternyata itu galak gitu. Iya. Jadi kayak sebisa mungkin aku kayak mengurangi. Terus kayak aku pengen Aku pengen bikin orang di sekitar aku bahagia sih sebenarnya. Oke, intinya menyebarkan positive vibes, positive energy buat orang-orang sekitar. Dan gitu kayak aku mau juga kayak aku meskipun sebagai cewek, aku tuh gak mau ketergantungan sama orang lain gitu. Kayak sama laki gitu. Aku gak mau yang kayak gitu juga. Jadi kayak aku sebisa mungkin aku mau berdiri sendiri dan aku mau didampingin aja. Gitu. Berarti syarat pertama ini ya, anak Bayu tadi harus punya pendirian. Betul. Dia harus tahu passionnya apa, terus juga gak boleh apa sih namanya? Bengong dengan kehidupan dia udah harus tahu gitu. Dia gak boleh nongkrong dan bukan gak boleh nongkrong sih. Gak boleh sih, cuman kayak yang dia tuh yang kayak terus gitu ya. Iya kayak dalam hidup dia kayak misalkan dia nggak kerja, tapi kerjanya nongkrong doang, tapi nggak ada usaha untuk cari kerja gitu loh. Kayak aku lebih apresiasi orang-orang tuh yang kayak gue lagi gak ada kerjaan nih, tapi dia setiap hari mencari kerja sebisa mungkin cari freelance, sambian itu aku lebih salut malah gitu. Jadi harus punya grit gitu loh. Oh iya, harus punya eager buat kerja gitu ya. Berarti suka sama pekerja keras juga dong. Iya, harus lah. Kalian tahu sekarang hari apa? Hari Jumat, lihat nih cowok-cowok di sini. Masih kerja jam segini, mau yang mana? Ini nomor saya yang ini. Ini udah lu deg-degan kan sebenarnya? Semangat kan lu? Oke, dari tadi ya kayak dia udah semangat loh. Biar ada akhirnya langsung males. Oke, balik lagi nih ke pasangan ya. Pasangan yang Khairan kan tadi udah disampaikan inginnya kayak gimana. Cuma kan kadang-kadang ada aja kita kayak pengennya pacaran sama yang pasangan tuh yang misalkan single child lah, atau first child, middle child, atau last child.
ini gue ingin pada kalian. Kenapa giliran gue ngelawak gak ada yang ketawa Kak? Giliran gue ada. Sebel gue sejujurnya. Cuman Kak Iren mau yang mana nih? Mau yang mana? Ada pilihan. Pilihannya gitu. Kayaknya yang bisa bikin bahagia sih. Yang bisa bahagia yang mana aja gitu ya. Kalau aku sih pengennya single child sih Kak. Itu juga seru sih sebenarnya. Iya kan, seru gitu. Mertua mau nggak mau sayang sama. Aku pernah ngeliat di sosmed gitu katanya kalau yang mau sama anak pertama harus menjadi konglo. Harus konglomerat dulu. Harus konglomerat ya. Biar bisa meringankan beban-beban anak pertama. Bener. Itu siapa? Ada konglo di sini. Siapa tadi? Itu lewat. Lu ya? Ingat anak istri Bang. Ya ampun. Oke berarti ini kan for fun sebenarnya, tapi kalau for fun kayaknya karena ada yang bilang gini loh Kak. First child tuh gak bisa sama first child lagi. Iya aku setuju sih kayaknya. Karena berat banget loh berdua kayak gitu. Tapi kan sama-sama kuat. Iya gak sih harusnya? Sama-sama kuat tapi pasti aku butuh orang yang kayak lebih yang opposite-nya aku gitu loh. Oh berarti last child? Ya, kalau nggak last child kayaknya middle child sih. Single child juga tapi boleh. Tapi kayaknya lebih kalau bisa yang itu aja sih single child. Para single child silakan langsung DM saja ya. Tapi ingat harus apa? Konglomerat dulu. Itu TikTok. Itu buat maksudnya TikTok? Aku ngeliat di TikTok. Orang-orang kayak gitu, iya. Tapi kalau dapat mau kan? Mau lah. Siapa yang menolak? Oke. Tapi kan kalau dapetin pasangan konglomerat, Kak Iren mungkin tidak kan susah lah ya. Enggak lah. Amin. Amin. Kak Iren tapi enggak kok. Pengen ini nggak? Pengen jadi konglomerat sendiri nggak? Oh iyalah, malah aku lebih fokus ke situnya sih. Daripada aku mencari pasangan yang konglomerat, mending jadi konglomerat sendiri lah. Benar. Berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam 5 tahun ke depan, Kak Greta Iren ini pengen jadi apa? Atau seperti apa sih pengen lihat sama orang-orang? Jadi batu boleh nggak? Jadi emot batu. Kayaknya untuk 5 tahun ke depan dari yang aku ada listnya sih sebenarnya. Tapi untuk sampai ditulis ya itu di jurnal. Iya di jurnal. Kayak yang pastinya tuh satu aku harus lulus kuliah dan aku mau S2. Jadi kayak amin. Harus gitu, kayak aku ngerasa itu pencapaian dalam hidup aku yang harus aku capai. Terus aku mau masukin Janus Petra ke sekolah yang bagus. Gitu. Yang kayak sekarang juga udah bagus sih, cuman kayak aku mau yang mereka bisa dapetin yang pendidikannya sama mungkin kayak aku dulu dapetin di luar negeri ya. Kayak misalkan kemungkinan aku bawa mereka ke luar negeri juga gitu kan. Jadi aku mau sebisa mungkin berusaha untuk itu. Terus kayak apa ya? Aku mau jadi kepribadian yang lebih baik lagi sih sebenarnya. Karena untuk diri aku sendiri, tapi kayak aku tuh kayak suka jahat sama diri aku. Kayak aku keras banget ke diri aku. Ke orang lain aja aku keras banget, apalagi ke diri aku sendiri gitu kan. Betul. Jadi itu kayak bisa dibayangin kerasnya aku gitu. Dan aku mau di kedepannya tuh kayak aku lebih baik sama diri aku sendiri. Dan itu tuh kayak aku mau olahraga lebih banyak, sehat, lebih makan makanan yang sehat, dikurangin juga tuh kayak gorengan-gorengan yang gitu-gitu. Itu aku harus mulai sayang sama diri aku sendiri gitu. Hidup sehat gitu ya berarti. Ya, aku mau mulai hidup sehat sih. Ya kayaknya itu aja sih. Aku gak mau muluk-muluk karena dari kemarin bikin planning selalu diubah sama Tuhan. Jadi yang gampang-gampang aja. Berarti tapi kan planning dari Tuhan juga itu adalah bentuk apa ya, akhirnya terbentuklah Kak Greta Iren seperti ini gitu ya. Oke, terakhir nih Kak Iren, ada nggak pesan buat anak Bayu yang mungkin sekarang lagi galau dalam percintaan atau lagi galau sama kehidupan yang lagi pahit gitu? Ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Nggak usah galau nih, teleponnya langsung. Enggak aku orang pertama yang ngechat nanti, aku lagi galau ya. Rasain aja sih galaunya. Kasih waktu untuk diri sendiri untuk galau, tapi jangan berlarut-larut. Oke. Itu sih. Jadi tetap harus bangkit ya. Tetap harus bangkit dan maju aja, jalanin hari per hari. Jangan kayak ngerasa kayak aduh hari ini berat banget, ya udah itu hari ini, besok kita coba lebih baik lagi gitu sih. Itu afirmasi aku juga, kayak jalanin aja hari ini, kita lihat hari ini apa aja yang terjadi gitu. Itu afirmasi yang bagus, berarti kita tiap hari harus afirmasi yang positif gitu. Iya benar. By the way, Iren, aku belum afirmasi positif nih hari ini. Apa tuh?
kebetulan distro aku belum ada yang beli karena aku berafirmasi sama Tuhan ya Allah tolong ada yang beli hari ini please. Itu kan bajunya bagus-bagus nih tuh ya, tasnya juga bagus tuh Bayu gitu. Kak Iren nggak mau beli. Beli apa ya? Karena aku udah afirmasi sama Tuhan ya. Beli apa ya? Beli buat Janus lucu. Oh boleh. Adik kakak 2 kan? Mama 1, 3. Boleh. Ini lucu banget. Ya udah sambil Kak Iren pilih-pilih dulu ya. Thank you banget buat anak Bayu yang udah pada nonton. Dan jangan lupa follow semua sosial media Bayu. Tonton juga semua podcast Bayu yang keren banget ini. Dan jangan lupa komen. Dan juga kalau kalian subscribe. Pokoknya kalian harus kasih tahu next episode. Pengennya ngundang siapa? Kasih tahu di bawah ya. Oke Kak Iren, gimana? Boleh? Mau aku kasih yang paling mahal? Boleh.